Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang hebat dan solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Bella. Anak-anak belajar Al-Quran hadis, materi harokat sukun dan harokat dhamma. Sebelum belajar, kita biasakan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang Bu Bella sampaikan dan anak-anak terima dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang harokat tanwin. Di sini Bu Bella akan mereview kembali tentang harokat tanwin. Apa saja, ada yang masih ingat harokat tanwin? Yang pertama yaitu harokat fathatain. Tandanya terletak di atas huruf. Yang kedua, harokat kasrotain. Letaknya ada di bawah huruf. Bagus sekali. Dan yang terakhir, harokat dhammatain. Letaknya ada di atas huruf. Ada yang masih ingat harokat fathatain bunyinya apa? Bagus, an. Jika harokat kasrotain bunyinya apa? In. Kalau harokat dhammatain, ada yang masih ingat bunyinya apa? Ya, benar sekali, un. Jadi fathatain bunyinya an, kasrotain bunyinya in, dan dhammatain bunyinya un. Nah, hari ini anak-anak dan Bu Bella akan belajar tentang harokat sukun dan harokat tasydid. Harokat sukun dan harokat tasydid. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama kita pelajari yaitu harokat sukun. Nah, bagaimana sih Bu Bella harokat sukun itu? Harokat sukun, ada yang pernah melihat? Nah, harokat sukun yaitu dilambangkan seperti lingkaran. Lingkaran kecil, letaknya di atas huruf. Harokat sukun berada di atas huruf. Dan harokat sukun yaitu disebut tanda baca mati. Dan cara membacanya yaitu ditangkap. Nah, anak-anak ingat ya, harokat sukun itu cara membacanya ditangkap. Huruf hijaiyah yang diberi harokat sukun akan dibaca mati. Oke, sekarang Bu Bella akan beri contoh kepada anak-anak bagaimana cara membaca harokat sukun. Di sini Bu Bella punya huruf ba. Nah, huruf ta diberi harokat sukun. Bu Bella tadi bilang kalau ada harokat sukun maka ditangkap. Cara membacanya menjadi bat. Kita tangkap ya, bat. Bu Bella ulangi, ada huruf ba dan ada huruf ta disukun. Cara membacanya yaitu bat, ditangkap, tidak boleh dilepas. Jadi bacanya harus ditangkap, bat, bat. Oke, contoh yang kedua, Bu Bella punya huruf A, kemudian huruf ja, tapi diberi sukun. Bagaimana cara membacanya? Ditangkap ya. Cara membacanya aj, ditangkap, aj, tidak boleh dilepas ya. Oke, kita baca dari pertama, bat, aj. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke. Ayo lafalkan, kita lafalkan bersama-sama mulai dari kotak yang pertama. Rus, rus. Nah, ditangkap, jangan lupa kalau harokat sukun itu ditangkap. Yang kedua, af, af. Selanjutnya, bol, bol. Selanjutnya, mau, mau. Ditangkap ya anak-anak. Selanjutnya, mak, mak. Selanjutnya kan, kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu harokat tasydid.
Anak-anak setelah belajar harokat sukun, anak-anak belajar harokat tasydid. Bagaimana Bu Bella bentuk harokat tasydid? Nah, coba kita simak baik-baik. Harokat tasydid dilambangkan seperti angka 3 terbalik atau W kecil. Bentuknya seperti W kecil. Harokat tasydid berada di atas huruf, letaknya ada di atas huruf. Harokat tasydid disebut juga menggandakan huruf, dan cara membacanya yaitu ditangkap kemudian dilepas. Jika harokat tasydid yaitu ditangkap kemudian dilepas. Bagaimana cara membacanya Bu Bella? Mari simak baik bersama-sama. Bu Bella punya huruf ba, kemudian huruf ta yang diberi harokat tasydid. Bagaimana cara membacanya? Ditangkap kemudian dilepas. Jadi membacanya batta, setelah ditangkap kemudian dilepas. Batta, batta. Contoh yang kedua, bagaimana cara membacanya? Aja, aja, setelah ditangkap kemudian dilepas. Beda dengan sukun ya. Kalau sukun kita tangkap saja, kalau tasydid ditangkap kemudian dilepas. Aja, batta. Oke, Bu Bella beri contoh. Anak-anak kita lafalkan bersama-sama ya. Kotak pertama, abu. Lagi, abu. Setelah ditangkap dilepas. Kotak yang kedua, sawi. Sawi. Kotak yang ketiga, jinni. 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 Setelah ditangkap dilepas. Kotak yang selanjutnya, baju. Baju. Selanjutnya haji. Haji. Nah, itu adalah perbedaan antara harokat sukun dan harokat tasydid. Mari berlatih. Nah, anak-anak di sini Bu Bella punya huruf hijaiyah dan huruf Latin. Coba anak-anak pasangkan, kita pasangkan bersama-sama. Bu Bella punya kotak pertama yang berbunyi apa? Kira-kira ini bunyinya? Bagus, Anna. Karena ada harokat tasydid. Bentuknya seperti W kecil. Bacanya ditangkap kemudian dilepas. Anna. Nah, seperti itu. Kemudian kotak yang kedua, ada yang tahu bacanya, cara bacanya bagaimana? Bagus, dol. Dol ditangkap saja karena itu merupakan tanda sukun. Kotak yang ketiga ada yang bisa? Bagus. Bacanya yaitu ummu. Karena ada harokat tasydid jadi ditangkap kemudian dilepas. Ummu. Nah, kotak terakhir ada yang bisa? Cara membacanya bagaimana anak-anak? Nah, lam. Lam seperti itu karena merupakan tanda sukun. Alhamdulillahirabbil alamin, belajar hari ini sudah selesai. Saatnya Bu Bella memberikan tugas untuk anak-anak, yaitu mengerjakan LKS halaman 19 sampai 20, Romawi 1 dan Romawi 2. Dikerjakan di LKS-nya langsung dan dikumpulkan di guru kelas masing-masing. Anak-anak jangan lupa ya, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker jika berpergian atau keluar rumah, dan stay at home. Karena di luar sana kita tidak tahu wabah corona ini ya. Anak-anak Bu Bella ingatkan selalu cuci tangan, memakai masker, dan stay at home. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak sudah selesai belajarnya dengan Bu Bella hari ini. Semoga apa yang Bu Bella sampaikan dapat bermanfaat dan anak-anak terima. Bu Bella akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.